Mau Kemana? Kembali lagi di channel kami bersama gua Kopai dan samping gua Aweng. Di sini gua mau ngebahas tentang Podcast. Kita mau berbincang-bincang yang lagi diperbincangkan sekarang, video-video yang viral. Sebelumnya kita memang pernah bikin perbincangan video viral lewat reaction ya. Cuma memang pas kita upload udah basi, ketinggalan karena memang ya itulah susahnya YouTuber. Kita udah syuting terus makan waktu juga, jadi waktu yang ngejar waktu lah ya kalau buat ngupload kayak terus gitu. ngeditnya tiba-tiba pas udah selesai kita upload nongol lagi yang baru yang viral, akhirnya ketinggalan lah gitu kan. Nah, mudah-mudahan podcast kali ini kita ngebahas semuanya yang lagi viral sekarang, mudah-mudahan bisa diterima, nggak ketinggalan lagi. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua, kita ngundang bintang tamu guys. Itu bintang tamunya itu guys, dia pernah beberapa kali main iklan. Mungkin kalian semua pernah lihat mukanya, tapi kalau gue sih baru tadi gue ngeliat mukanya, baru tahu kalau Baru dia, ngeh ya berarti ya? baru kalau dia tuh pernah main iklan. Nah, jadi dia itu seorang aktor, bintang iklan, dia juga seorang editor, dan dia juga seorang musisi guys. Nah, kita langsung tanya. Itu kebanyakan aja dia ngegarap semua apa gimana? Yuk guys, Oke guys, gak usah lama-lama lagi. kita panggil aja. Orangnya sih udah ada di sini, tapi dia lagi. Gue bangunin. Live with me tonight. This is my disco, disco night. Liriknya lupa. Tanpa sadar, kita selalu punya waktu jeda di antara aktivitas. Seperti waktu nunggu giliran, jadi waktunya kamu buat nemuin bisa kamu lakukan. Go Discover. Oke guys, gue udah panggil orangnya. Ini dia. Ayo kenalkan namanya siapa? Oke, nama gua Andrian Sinulinga, cuma gua biasa dipanggil Rian Sinu. Nama doang kan? Dan lu juga, kan gua lihat lu itu sebagai bintang iklan. Terus gua dengar lu juga sekarang lagi sibuk sebagai editor. Iya. Terus musisi juga, ya kan? Nah, lu sebenarnya fokusnya di mana gitu? Banyak banget lo borong kayak gitu. Iya. Sebenarnya apa gitu? Ya, sebenarnya tujuannya fokusnya sih satu ya sebenarnya. Apa tuh? Duit sih sebenarnya. Ya. Anak bayi baru lahir ya kalau duit Enggak. gitu. Sebenarnya lebih ke, jadi gua nyebut diri gua sih emang paling pertama tuh ya, passion gua sebenarnya di musik. Jadi makanya pas gua SMP ngeband, sampai SMA, terus lulus SMA gue ngeband tapi ngebencong. Jadi pas lulus SMA gue langsung kuliah musik. Sebenarnya passion gue paling awal tuh di musik. Dari SMP sampai SMA gue hobi ngeband, terus gue les gitar, les gitar klasik, les gitar elektrik juga. Akhirnya pas lulus SMA gue memutuskan untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi kesenian. Jadi lu lebih sekarang Dia- fokusnya sekarang ke Dia dulu jurusan teater, sangkatan juga sama ini Kemal. Kemal Palevi. Mas Rian ya? Apa Rian manggilnya nih? Enak ya? Rian aja. Rian aja. Rian Jadi- Sinu. Rian Sinu itu singkatan dari Andrian Sinulinga. Wih. Sinulinga sih marga, si Andrian kayaknya panjang panggilannya gue Rian. Rian. Jadi Rian Sinu. Teori konspirasi. Ya, ada nggak sih menurut lu? Ada banyak. Ada tuh dalam artian gimana ya? Ada itu ya teorinya ada. Teorinya ada. Nah, teori konspirasi itu kan itu teori yang menentang berita atau fakta yang udah dilihat sama orang-orang. Misalnya yang paling terkenal nih konspirasi Moonhoax. Moonhoax itu adalah pendaratan manusia pertama di bulan.
oleh Amerika, Neil Armstrong. Ya enggak? Pada tahun berapa tuh? Tahun 1009. Jadi kan itu kan disiarkan ya live. Nah, ya lah. Siaran di live dan dicatat dalam sejarah dan berapa kali itu kan. Akhirnya setelah itu berapa kali NASA itu meluncurin roket dan mendarat di bulan, beberapa astronot sampai akhirnya diberhentikan. Nanti kita Ini agak berat nih guys. Nah, kalau emang teori konspirasi itu ada, maksudnya konspirasi itu benar. benar gitu kan. Terus sekarang kan lagi dihubung-hubungkan kan sama corona nih. Nah, kira-kira menurut lu ya kan banyak orang yang bilang ya corona ini bagian dari teori konspirasi. Koroni lagi kan. Corona, teori konspirasi bahwa corona itu nggak ada. Bukan nggak ada, bagian. Iya. Jadi ada yang Jadi bilang- banyak nih teori konspirasi yang keluar nih banyak. Ada yang bilang corona itu sebenarnya nggak ada. Ada yang bilang corona itu dibuat. Iya. Nah, Kalau gue sih nangkepnya yang dibuat. Terus ada yang bilang corona ini ditunggangin sama, ada emang sebenarnya ada, cuma ditunggangin sama politik. Nah, jadi konspirasinya banyak. Kita kalau ngecek kebenarannya ya sebenarnya susah. Susah ya. Iya, kayak misalnya pendaratan di bulan, kita mau ngecek bener-bener nggak sih nih Amerika yang mendarat di bulan, kita harus ke Padahal mah gak di bulan Meng, Bojong Sari. Iya. Citra. Anggaplah Kalau yang dibuat mau dihubungkan dengan nalar, ya mungkin masuk juga. Makanya itu jadi teori konspirasi, karena ya menurut kita ya mungkin ada benernya juga gitu. Iya. Kenapa Amerika sekarang memberhentikan proyek pendaratan di bulan? Nggak ada lagi sekarang. Iya. Dari gua lahir udah nggak ada loh itu. Ya intinya gua kan kelahiran 87 ya, dari gua zaman gua kecil ya. Itu yang diulang-ulang pendaratan di bulan itu ya stok-stok lama semua. Sebenarnya Itu mah kan cuma 5 kali atau 7 kali ya. setelah itu udah gak ada lagi. Setelah itu nggak ada lagi. Oke, sekarang Gitu. gua mau menyampingkan teori konspirasi nih. Cuma kan banyak segelintir orang yang tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba dia paham tentang teori konspirasi, tiba-tiba dia membenarkan gitu kan, sedangkan omongannya ngawur ngidul kayak gitu. Bahkan nggak ada hubungannya sama teori konspirasi. Di mana hubungannya dengan teori konspirasi? Contohnya lah, Nah contohnya. itu tadi teori konspirasi corona itu kan, yang Iya. bilang kalau corona ini sengaja dibuat. Nah, yang sekarang terjadi ini, tahu gua ya, Amerika dan Cina ini emang saling tuduh. Nah, Cina nuduh Amerika yang membawa corona, dan tentara Amerikanya itu yang menyebarkan corona di situ. Tapi Amerika menuduh itu Cina yang menyebarkan corona karena laboratoriumnya bocor, apa sengaja dibocorkan. Ya, bahkan banyak tuntutan lah dari rapid test, dari Cina nggak publish corona gitu kan. Amerika tuh selalu nyerang, selalu nuntut gitu kan. Cuma sekarang gue mau menyingkirkan itu ya. Gue mau ngebahas tadi banyak tiba-tiba orang yang tiba-tiba mempelajari, tiba-tiba dia kayak ngerti banget, kayak paham banget. Nah, gue pun jujur gue nggak begitu ngerti. Gue cuma nonton, oh kayak gini ya, kayak gitu ya. Nah, cuma nggak ada hubungannya. Kayak jadi ada kemarin dia ngebahas teori konspirasi membawa agama. Terus ada lagi dia sampai ngomong dia nggak takut sama corona, harusnya hampir sama kayak Indira lah. Dia nggak takut sama corona, bahkan ekstrimnya dia mau suntik corona ke dalam tubuhnya. Oke lah, dia nggak takut, dia mungkin punya imun yang hebat, dia kebal gitu kan. Ada orang di sekitar lu gitu kan, ada orang yang tua renta, ada anak kecil. Nah istilahnya kayak gitu ya kan, menurut lu gimana? Ya enggak ya, sebenarnya semua orang bebas beropini ya. Bebas ya. Bebas beropini, dia mau. Cuma kadang nggak ada hubungannya, disangkut pautin terus jadi blunder, itu gimana? Jadi blunder. Nah, ketika jadi blunder ya balik lagi ke para follower, subscriber dia, ya balik lagi ke penontonnya. Ya masih mau nonton dia apa enggak? Masih percaya apa enggak? Malah makin banyak, Jir. Nah, masih mau percaya sama dia apa enggak gitu. Berarti netizennya tuh suka hal-hal yang konyol mungkin. Walaupun followersnya manusia kan pastinya ya kan.
followersnya itu manusia, dia tahu itu kontennya dia itu bohong, apa istilahnya, yalah basi lah gitu kan. Tapi karena mungkin gokil atau gimana ya ditonton. Tapi setahu gua sih emang Jering ini dia punya pemikiran yang wawasannya luas pertama kan. Kedua emang pemikirannya dia emang sistematis banget. Pemikiran dia ada bagusnya sih, cuma ya kalau tanggapan gue sih emang ya menurut dia itu opini dia, ya dia menganggap corona itu nggak ada kan, dia bilang kan. Ya, Bukan karena dia nggak takut, dia nggak takut karena corona ya. bahkan dia mau nyuntik virus corona ke dalam tubuhnya. Iya, nah itu Salah dia, sih gitu ya. itu dia makanya corona ini menurut gue emang masih jadi misteri sampai sekarang. Tiap 100 tahun sekali kan ada virus jahat. Nah, yang 100 tahun sebelumnya itu ada flu Spanyol. Itu emang katanya sampai berapa ribu orang itu meninggal sampai karena dikasih nama flu Spanyol, orang-orang Spanyol dimusuhin. Iya. Sampai yang pada pakai masker yang panjang itu tuh. Oh. Jadi zaman yang pakai topeng, Iya, pakai topeng, ini ada masker gini, itu. karena zaman dulu kan nggak ada produksi masker yang kayak sekarang, masker apa tuh namanya, masker medis. Oh, itu dari Spanyol asalnya ya? Iya, itu karena ada flu Spanyol orang-orang, dan yang pakai itu cuma orang kaya, karena itu mahal. Oh, Ya, iya, topeng Slipknot ya jatuhnya. iya, kayak topeng Slipknot itu. Yang hidungnya panjang-panjang kayak burung. Nah itu flu gitu. Spanyol itu, karena ada flu Spanyol. Nah, dan kita lihat juga banyak virus-virus yang udah sempet beredar, tiba-tiba kayak terlupakan gitu aja. Flu burung, flu MERS, Iya, sedangkan kita nggak tahu sebenarnya itu masih ada SARS gitu. Nah iya, tapi katanya sih corona ini kan sebenarnya kan SARS yang kedua kan, lupa namanya, kan novel coronavirus 2. Karena itu lanjutan dari yang SARS, dia berevolusi virusnya. Nah, emang di agama sih teori evolusi itu ditentang banget. Evolusi itu kan proses perubahan bentuk makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Makanya corona ini adalah virus yang berevolusi dari SARS yang pertama itu. Makanya namanya novel coronavirus. Kalau misalnya corona ini tetap berkepanjangan, apa yang lo harus lakuin? Apa lu tetap di rumah? Ya kita hidup di zaman wabah lah, taruh lah ya. Mulai dari kemarin wabah corona ini kan ya udah bisa dibilang ini zaman corona kan. Apalagi orang yang dulu hidup di zaman perang. Nah, apakah dia bunuh diri atau gimana? Berarti intinya kita harus adaptasi gitu ya? Iya adaptasi, ya itu tadi new normal. Nah, menggunakan masker saat bepergian, saat ketemu orang baru atau gimana. Ya mungkin the new normalnya akan seperti itu. Bahkan sekarang ini udah 1 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan ini pakai masker itu kayak sesuatu yang normal aja. Aku juga berpikiran gini ya, sekarang kan masa transisi nih, masa transisi masa milenial sama masa kaum tua. New normal sekarang dilakukan, misalnya harus maksa banget ke era digital sesungguhnya, menurut gue belum siap karena masih ada yang era tuanya, boomernya. Kecuali kaum milenial kayak kita udah tua, di bawah kita udah ada milenial yang baru, mungkin udah siap untuk era digital. Kalau yang lahir tahun ini kayak kolonial ya. Jadi menurut gue belum siap untuk era digital yang sesungguhnya. Jadi mau nggak mau ya lu harus fight, turun ke lapangan, jaga kesehatan. Ya udah PSBB hilangin aja. Wah ini menghimbau. Terciduk. Itu bercanda. Itu cuma Enggak opini bercanda. gua aja. Ini enggak bercanda. Itu opini gue aja sebagai resahnya wirausaha gitu. Iya. Sebenarnya kalau keresahan bukan hanya kita doang, bukan hanya orang Indonesia doang sih. Seluruh dunia ini sekarang semua lagi resah karena sedang dilanda ketidakpastian. Ya udah, jadi gitu. Kita udah pusing, ya kan? Apalagi mukanya Popeye. Iya. Inilah tamu yang kita undang. Kayak KW channel yang begitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada tamu-tamu
bintang tamu berikutnya yang lebih gokil. Apa namanya? Dia terus gitu Ya. lah. Udah bingung nih. Pala udah puyeng deh tadi bahas apa ini. Jadi next time gue bakal bikin konten-konten yang jauh lebih hancur, lebih daring dan lebih Nggak masuk akal. Jangan lupa di subscribe, Iya. like, share, dan Ya. ah. Tetaplah hidup walaupun tak berguna. Jangan lupa apa?